Kita mau mendengar cerita dari Madam Cecilia tentang time travel. Kejadiannya Belinya baru beli. baru belinya itu. Cuman di tahun berikutnya itu, di bulan sebelumnya ini tuh Madam bukan dibeliin. Hah? Oke. Asli apa ya? Satu hari atau hari yang sama tapi di waktu yang berbeda, Iya, tapi di tempat yang dilakukan berbeda. bareng-bareng. Oke. Saya sampai berhenti tertegun begini. Ini kok saya tahu sih tempat ini. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan selama pandemi ya teman-teman ya. Dan kali ini gue sama Queen, ketemu sama temennya Queen. Boleh perkenalkan, Madam, namanya siapa? Halo, nama saya Cecilia. Oke. Pekerjaan saya yang di KTP Di KTP apa? paranormal. Serius? Serius. Oh, KTP ada Ada paranormal. Ada paranormal. Iya, kerjaan. tadinya seniman. Saya sebenarnya bisa melukis. Saya Oke. pelukis seniman. Lalu ada beberapa pekerjaan lain yang saya lakukan. Jadi di KTP bisa paranormal? Ada. Udah diakui dong berarti paranormal di Indonesia. Iya. Ya oke. Baru tahu juga gitu kan. Lu mau buka praktek kan? Oh, dia buka praktek ya? Belum. Oke. Iya, praktek biasa. Oh. Praktek lainnya kayak dia lah. Wah, maksudnya itu jadi full timer konselor. Saya santai melakukannya, jadi bisa jadi full time ya. Karena ready setiap saat gitu. Tamu datang mau datang konsultasi atau janjian ketemu di mana, Iya. welcome aja gitu. Oke, jadi teman-teman kalau mau konsultasi juga kita bisa kenalan lagi, mungkin teman-teman nanti setelah kita ngobrol teman-teman merasa butuh penanganan spiritual, bisa kontak juga ke Madam Cecilia, Instagramnya ada di sini, silakan ya. Oke, kita juga barengan sama Sasa dan Jacqueline. Halo. Sasa tenang kan hari ini? Seneng dia, seneng Om. Oh gitu. Di sini rame, banyak teman. Rame. Mm. Wah, Kayak aku pegangin biar nggak kemana-mana. Oke. ini yang ini. Jalan mulu. Jacqueline masih ya dia mah anaknya pemerhati aja sih. Ini ada sini. Oke. Ya. Jadi kita berlima sebenarnya di sini. Lima, Lima. ya. Oke, tapi yang menarik dari apa yang akan kita diskusikan di sini adalah kita mau mendengar cerita dari Madam Cecilia tentang time travel. Iya. Wow. Jadi Madam pernah melakukan time travel Tanpa saya sadari. tanpa sebenarnya. disadarin. Iya. Oke. Itu terjadi. Kenapa saya tahu itu karena ada rekaman fotonya. Dan kejadiannya saya sadari setelah sekian tahun terjadi. Jadi sekitar 2-3 tahun setelah kejadian saya baru tahu ini ada yang aneh gitu. Oke, jadi mungkin Madam bisa ceritakan dulu ya kejadiannya kapan dan bagaimana kejadian itu terjadi. Iya, saya kadang agak bingung karena yang mana dulu yang mau diceritakan nih? Tapi waktu time travel tuh apa sih? Si Sasa nggak ngerti. Time travel. Perjalanan lintas waktu. Perjalanan lintas waktu. Gitu. Jadi Ah. kita kadang udah duduk di sini, ternyata kita ada di Bali, ada di mana gitu, ada di tempat lain. Di waktu yang berbeda, Berbeda. gitu. Ada juga yang bersama. Waktu yang sama, di waktu yang sama dengan tempat yang berbeda, itu bukannya astral projection. Oh ya, itu Is it the projection of your astral, right? Ya, ya. Ya ini kira-kira time Iya, travel ya. Sasa gak usah bingung, tenang aja. Sasa udah setengah-setengah ke Queen deh. Setengah kamu ya. Mukanya udah muka Sasa yang bingung gitu. Gitu. Gitu, Oh, gitu, Toto masuk ngoceh-ngoceh Oke. keluar. Iya. Jangan kaget. Mukanya tuh Iya, iya. setengah muka Sasa yang lagi bingung kayak. Harus minum susu dulu kali. Susu udah. Tapi udah oke. Ya tapi ya memang harusnya sepemahaman aku ya, mungkin teman-teman yang penonton bisa korek, bisa membenarkan itu berarti benar perjalanan di mana seseorang itu berada di waktu yang berbeda atau masa yang berbeda gitu. Gitu. Jadi setahu aku time travel itu begitu. Nah, kalau dari Madam sendiri waktu itu seperti apa?
Jadi gini. Oke. Jadi gini, itu saya sadari karena ada foto yang tercetak itu baru saya membanding-bandingkan ini bener nggak sih? Saya sampai pikir keras ulang, pikir lagi. Ini memang lain gitu. Jadi gini ceritanya. Saya itu kan ulang tahun tanggal 10 Oktober. 10 Oktober dan saat itu saya sedang ada traveling ke. Tanggal ulang tahunnya nggak apa-apa disebutin atau nanti aku apa-apa, kan nunggu kado. Oke, takutnya kado-kado dari ini kan kita nggak tahu kan yang mana yang baik yang mana yang jahat ya kan. Yang penting kan nggak tahu. Tahun tidak dong. Kan tahun tidak. Detailnya nggak. Ya benar. Oke, ya. 10 Oktober ulang tahun saya. 10 Oktober. Oke. Alamatnya DM. 10 Oktober pada ulang tahun. Saya ulang tahun dan saat itu kejadian tahun 2013 itu saya berada di Solo untuk satu pekerjaan begitu. Saya kan sering travel ke sana untuk melayani klien di sana dan saya tinggal di satu hotel ya, nggak usah saya sebut ya. Hotel itu biasa. Ya kalau hotelnya mau endorse juga nggak apa-apa. Oke, terus itu menurut saya istimewa ya, saya memakai baju sutra warna ungu kesukaan saya. Itu baju itu saya pakai hari itu istimewa sekali. Lalu pagi sarapan di hotel itu. Terus saat saya sarapan temen nganterin kue ke kamar, jadi kejutan ada teman saya tinggal di situ. Ya. Nah, terus udah selesai sarapan saya pergi ke kamar dong. Ada kue di situ. Nah, saya ambil lalu difoto. Yang memotret itu petugas hotel. Yang memotret itu petugas hotel? Itu housekeeper. Housekeeper yang motret dari atas dari ini. Lalu ada satu yang saya screen, saya kasih tanggal itu ada. Nah, 10 Oktober 2013 itu. Nah, itu saya sempat foto. Nah, habis itu saya jalan-jalan yang mana saya datang ke Kalitan. Itu Rumah Butin. Nah, saya ada berkunjung ke situ sama dua teman saya. Terus teman saya sempat pegang, nih punggung saya dipegang. Bajunya bagus ya, sutra gitu. Nah, itu. Saya ingat bahwa ini hadiah dari ibu itu gitu. Oh, hadiah saya ingat. Gaun yang dipakai adalah hadiah. Hadiah dari ibu itu gitu kan. Saya ingat ini belinya di mana, saya ingat gitu. Udah foto-foto sudah kan. Terus saya kira-kira di sana seminggu kalau nggak salah di Solo. Terus balik lagi saya ke Jogja, sempat ke Jogja, mampir lihat orang tua, udah itu ke Jakarta. Kemudian nih udah selesai nih sesi ini. Bulan November bulan berikutnya di tanggal 3 saya ada flight ke Bali. Terbang ke Bali dengan ibu yang membelikan baju itu. Bareng sama temennya Madam Susil ya. Nah, itu ibu itu yang membelikan baju saya. Di sana kita delay itu sekitar 9 jam di Terminal 3. Lalu kita terbang sampai Bali itu bisa tengah malam loh. Tujuan kita adalah ke Panembahan di Manukaya. Di sana ada masa di mana klien saya ngantar klien, ibu ini, teman sahabat klien, menemani dia di sana untuk terapi. Terapinya di Ubud saat itu. Nah, terus kita tinggal di satu tempat di Panembahan, ada villa, kita tinggal di situ. Ada masa-masa di mana kita jalan-jalan. Lalu saya di situ karena lama saya belajar ngukir, saya suka seni kan. Saya belajar memahat. Banyaklah kita berbaur ke masyarakat. Lalu ada satu masa kita jalan-jalan ke Ubud nih. Jadi di bulan November itu saya sama yang membelikan teman saya yang saya temani itu sempat jalan-jalan di hari Rabu. Kita sore-sore itu jalan ke Ubud. Dari Manukaya, Panembahan itu turun ke Ubud, lalu masuk pasar itu masih terang, tapi menjelang sore gitu kita masuk ke pasar Ubud yang ada di pinggir jalan raya itu setengah kanan. Kita masih masuk, tapi sebagian toko udah pada tutup, tapi ada satu titik itu yang ibu itu tertarik untuk beli baju batik. Kebetulan ada 3 warna kalau nggak salah, itu merah, ungu. Satu lagi saya lupa, tetapi dia ambil merah dan saya diberi yang ungu, dibelikan yang ungu. Dia bilang, ini Sisil buat kamu ungu karena saya tahu kamu suka ungu, kasih ungu dong. Harganya saya masih ingat 300.000 satunya, satu helai. Tetapi karena saat itu di Bali saya tidak pernah pakai baju itu. Saya nggak tahu, saya sayang aja gitu. Dan kalau ini saya nggak akan beli pastinya karena mahal. Baju itu termasuk mahal bagi saya. Udah sepanjang di sana saya nggak pakai, saya simpan aja di koper. Lalu ibu itu yang dipakai pergi jalan-jalan lagi ke daerah Sanur di Pantai Serangan. Di Pantai Serangan itu kita sempat foto-foto ya sama kakak, ada di situ fotonya.
Ini sebenarnya boleh, kalau ada ahli foto boleh dikorek, Bob. Ini foto ini kapan, benar atau tidak, dan justru saya menunggu dari ahli. Oke, nanti kita coba foto. tunjukin. Dicoba boleh? Boleh. Oke, kita ceritain dulu ada apa di foto ini. Nah, kita berfoto. Ini Madam Sisil dan teman-teman berfoto di pantai. Dan salah satu yang membelikan baju ini memakai baju itu. Yang membelikan baju itu bajunya sebenarnya motifnya kembaran. Motifnya kembar, hanya warnanya beda. Warna yang temannya Madam ini pakai warna merah. Betul. Dan Madam yang warna ungu. Ini Madam memakai bajunya yang dibeli kan? Enggak saya pakai. Oke, enggak. Sayang itu saya pakai baju lain dan warnanya ungu juga. Oke. Gitu. Kita sempat foto di situ, kondisinya bahagia. Yang jelas kondisinya dalam situasi yang senang. Oke. Gitu. Nah, setelah itu kejadian 2 tahun berikutnya baru Madam sadar. Kira-kira 2 tahun, pokoknya setahun lebih deh. Oke. Jadi saya lihat lagi foto album ini, saya balik lagi, ada yang aneh. Oke. Lalu saya ingat, saya sampai memeras otak nih. Saya pergi kapan ya? Sampai tiket itu saya cari, masih ada saat itu. Tapi sekarang karena udah pindah, nggak tahu. Saya cari, ini bener, ini ada yang aneh. Sampai saya ajak ngobrol, itu semua orang masih ada loh, masih hidup, dan saya ajak diskusi, ini apa yang terjadi ya? Mereka juga bingung. Dan semua teman-temannya Madam pada saat itu konfirmasi, ya itu dibeli pada saat November, pada saat Madam dan teman-teman di Bali. Iya. Dan nggak paham kenapa begitu. Jadi saat ini juga Madam bawa bajunya. Judith boleh minta tolong. Maaf ya. Ya, oke. Nah, ini bajunya. Ini bajunya. Ini bajunya. Oke. Legend. Oke, kita sini dulu. Nah, dari 2015 setelah Madam sadar bahwa ini ada yang aneh, Madam mencoba untuk menelisik nggak sih? Mencari saya hanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa ya, kalau orang Jawa bilang sisik melik, teka-teki, kan, teka-teki itu saya cari, tetapi saya sendiri karena saya belum nemu orang yang tepat untuk menguak time travel itu apa. Tetapi saya begitu banyak belajar dari YouTube, lihat apa sih time travel gitu, dan itu sesuatu hal yang saya alami, saya tidak arrange, tetapi itu alami terjadi begitu aja. Karena ada indikasi bahwa time traveler itu bisa menjadi penjahat, digunakan disalahgunakan ya. Tapi ya itu oknum ya. Kita tidak dan itu mendiskreditkan. Pemirsa harus tahu bahwa kejadian ini kita nggak range loh. Ini terjadi begitu aja. Naturally aja gitu. Gitu. Jadi nggak bisa kita atur. Oke. Queen, menarik. Apa yang kalau dari Queen sendiri melihat fenomena kejadian yang dialami Madam? Ya, kalau yang dari sisi Madam sendiri, memang Madam kan dia ada kelebihan masing-masing yang kita juga nggak punya kan. Nah, salah satunya Madam bisa time traveling itu. Oke. Nah, sedikit orang yang bisa seperti itu karena ada kadang yang berpikir itu mimpi, itu apa, deja vu segala macam. Itu karena nggak jauh beda dengan deja vu sebenarnya. Iya. Cuman Madam di sini memang kalau aku lihat garisnya memang mempunyai untuk time traveling yang cukup kuat, garis time travelingnya itu. Nah, kalau untuk dibilang tadi dari segi bulan terus itu baru sadar beberapa tahun kemudian, itu karena memang alam sadar Madam tuh baru kebangun di saat di berapa tahun kemudian itu. Setelahnya itu kira-kira 2 tahun sih saat itu. Setelah 2 tahun. Aku boleh buka bajunya sebentar? Boleh, silakan. Kita lihat ya. Ini. Sebentar aku coba baca. Ini ada 3 warna sih, dia ada biru, merah, sama ini. Yes, biru. Betul sekali. Ya, jadi untuk yang kasus pertama adalah yang Madam belum sadar, itu adalah si astralnya Madam. Astral Madam ini emang demennya tuh jalan-jalan. Wow. Gitu. Karena memang dasarnya memang Madam tuh suka jalan-jalan. Cuma memang terlalu banyak hambatan, terlalu banyak ini itu, jadi nggak bisa. Nah, si asalnya Madam, ya udahlah gue bisa sendiri ini, kenapa mesti sama lu, pasti gitu kan. Jadi dia berpikir ya kemanapun gue jalan ya gue akan bisa gitu. Dia nggak peduli juga. Spiritnya ini kan suka banget jalan-jalan karena memang di masa lampaunya Madam itu dia juga suka banget jalan-jalan. Jadi masih kebawa nih ruhnya sampai sekarang. Cuman badannya ini memang nggak bisa kan karena ada satu dan lain hal. Terus si masa lalu kan masih berhubungan sama ruh nih. Nah, jadi ruhnya ini
ya suka jalan-jalan deh, gue akan jalan-jalan kemanapun gue mau, kemanapun gue suka gitu kan. Betul. Nah kebetulan dia tahu nih ini akan ada nanti, dia udah tahu si ruh madam ini udah tahu, tapi dia akan kayak, tapi gue nggak sabar gitu, karena kan madam juga orangnya nggak sabaran. Iya. Jadi dia, gue nggak sabar, jadi dia suka bener deh lu. Beli duluan ini, gue akan milikin duluan. Gue akan milikin itu duluan katanya gitu. Jadi ya di tahun yang sebelumnya itu dia udah beli duluan, dia udah punya duluan, ya dia akan melakukan aktivitas di bulan seperti sebelumnya, melakukan aktivitas madam juga, dia tanpa membuang gitu. Nah baru madam sadar. Oke. Di bulan berikutnya baru kejadiannya baru belinya itu. Cuman di tahun berikutnya itu, di bulan sebelumnya ini tuh madam bukan dibeliin. Oke. Cumi lu, cuma minjem. Beli sendiri. Beli sendiri. Karena dasarnya tuh kayak si roh ini bilang aku suka, ya aku akan beli. Nggak mau yang namanya dibeliin apa tuh nggak mau. Jadi dia beli sendiri di bulan itu. Di Oktober. Di Oktober ya. Pokoknya di kejadian si astral ini ya. Kalau gitu yang kejadian astral itu yang di Oktober atau yang di November? November. Malah astral. Padahal sebenarnya kalau boleh dibilang saya lebih lama di bulan November itu ada di Bali gitu. Iya. Itu bisa sama gitu. Kira-kira bisa. Jadi untuk si astral ini beli itu di sebelum madam ke Bali. Jadi Oktober itu saya pakai itu udah beli. Oke. Udah beli, dia beli ya. Dia beli bukan diberikan sebagai kado. Cuman si astral ini bingung dong, masa tahu-tahu ini barang ada dengan begitunya. Ya dikasihlah media siapa. Gitu. Berarti itu Bob, kenapa sebagian oknum menggunakan itu sebagai salah satu fasilitas untuk kejahatan? Ya nggak sih? Setuju nggak? Iya, setuju. Maksudnya ya segala hal itu bisa melakukan mau jahat atau mau baik kan gitu. Ya. Tapi ini mind blowing banget sebenarnya. Mind blowing banget karena mungkin teman-teman akan bingung nih dengan dua waktu yang berbeda, dan sebenarnya akhirnya kalau dibilang sebenarnya ada dua sosok yang berbeda, dua sosok yang sama antara Madam Cecil in the real life dan Madam Cecil yang berupa astral. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah, jadi kalau itu baju dibeli sama astralnya berarti kan di bulan Novembernya versi astral kan, di bulan November versi astral, dan pada saat itu di timelinenya Madam Cecil bulan Oktober gitu kan. How come benda itu, baju ini bisa bisa ada di timeline Madam pada saat itu? Si spirit ini kan dia sudah memprogram pikiran dia sendiri gimana caranya baju ini atau benda ini atau apapun bisa ada di kehidupan nyata si yang punya badan. Nah dia akan memediasikan seseorang untuk mengantar benda ini. Dia akan memilih itu. Jadi kayak dibilang tadi dibelikan kan. Nah dibelikan. Nah gue akan pilih siapa orang yang deket, siapa orang yang baik sama madam. Nah dia tahu kan udah terkonek dengan antara teman-teman madam. Hubungan kami dekat sekali memang. Nah dia memilih orang itu untuk yaudah gue titipkan amanat ini. Iya betul. Itu kan setelahnya kan. Setelahnya. Tapi pada saat di 10 Oktober 2013 itu, bagaimana benda ini ada di kopernya Madam Cecil, sedangkan secara timeline itu harusnya baru dibeli di bulan depannya gitu. Terkadang itu astral lemahnya adalah dia suka lupaan. Harusnya ini belum ada waktunya nih, belum waktunya ada di koper, belum ada waktunya di lemari. Itu dia lemahnya di situ. Jadi dia udah beli, kan dia beli berdasarkan sendiri dong. Ya udah punya gue taruh koper. Taunya kan tuh koper gue, koper madam. Ya, dan koper yang sama untuk saat itu untuk traveling ya koper-koper itu lagi juga. Karena memang madam suka pakai koper itu. Nah dia paham. Jadi kan antara si benda koper dengan energi madam kan udah terkonek. Nah akhirnya udah ditaruh situ. Oh nggak apa-apa. Nanti ini akan kebuka sendiri. Madam akan tahu. Jadi yang taruhnya pun ya si astral itu. Dan katanya pada saat jadi kalau gua gambarin lagi. Jadi sebenarnya pada saat 10 Oktober 2013 itu si astral menaruh pakaian ini di kopernya madam, dan pada saat madam mau merayakan ulang tahun dibuka ternyata sudah ada gitu kan. Dan
randomly aja madam juga, ini ada baju bagus ya, udah langsung pakai gitu. Kan menurut saya ini otomatis gitu, spesial. Iya, maksudnya ya madam merasakan bahwa madam ini belinya di Bali dan karena ngobrol dikasih, ini tahu ini barang ini di Bekasi siapa, belinya di mana, paham banget. Saat itu, tapi yang belum sadar adalah gue belinya kapan ya? Nah, soal waktu saya nggak sadar. Itu saya nggak sadar. 10 Oktober itu kan. Iya, maksudnya makanya kebayang pada saat madam buka koper mau merayakan ulang tahunnya sama teman-teman yang waktu di Solo itu. Sendiri saya rayakan sendiri. Kan jalan-jalan. Oh, jalan-jalannya iya, tapi saat itu saya anggap saya rayakan sendiri karena biasanya sih sama keluarga gitu. Tapi sama teman juga cuman satu yang tahu bahwa saya ulang tahun. Cuman itu yang ngasih kue saya itu. Yang megang tadi. Yang megang yang lain lagi. Jadi saat itu saya lagi deket dengan 2 orang. Yang megang 1 orang lagi yang lain yang nganter. Saat itu saya ada terapi mengecilkan perut gitu, jalan-jalan keliling Solo gitu kan. Terus keringet keluar lalu lengket, temanku bilang pegang punggung saya begini. Oh iya, ini baju bagus sekali. Ini sutra asli nih katanya gitu. Pada saat momen itu ingat otak saya bahwa ini beli di Bali, ini di Bekasi sama tapi itu. Yang lupa adalah time, waktu. Iya, waktunya. Waktunya kapan? Di situ saya ngeblank. Iya. Diskusinya tidak. Hanya saya ingat ini diberikan oleh temennya dan di Bali gitu. Gitu. Itu ingat banget. Itu yang mind blowing sih maksudnya. Ini ada info tambahan kalau ini juga ada hubungan dengan gini, orang tua madam sih. Oh, ada hubungan. Oh, gitu. Itu waktu itu kan orang tua masih ada kan? Masih ada semua. Masih. Jadi asrama mereka kan juga kuat. Keduanya kuat. Nah, jadi kayak sering terkoneksi antara asrama madam dengan asrama mereka nih. Oke. Nah, jadi si salah satu orang tua madam kayak ngomong, yaudah beli aja, uang yang didapat itu dari asrama mereka. Jadi secara tidak langsung kayak ini kado lu, gitu. Secara tidak langsung ini kado. Jadi makanya kayak dipilih sendiri, suka sendiri. Nah, padahal di saat sudah real waktunya, mana kan berpikir itu 300 kemahalan buat gue, gitu kan? Iya. Karena menurut gue ya, apalagi di pasar bisa ditawar, iya, gitu betul. Kan? Dan hal kalau di butik atau di mana. Betul. Kalau dari yang masa lalunya atau si astral dari orang tua madam, dia berpikir ini tolong beli, ini kamu beli sesuka kamu. Kamu ada yang akan kamu suka, kamu kan tahu nih warna yang kamu suka apa. Bahan seperti apa, ini uangnya. Jadi dapat uang itu dari asal kedua orang tua madam. Tapi salah satunya nggak kedua, yang satu sih kayak memperhatikan, kayak lebih ke ibu sih yang ngomong nyokap gitu. Kalau itu percaya saya. Iya, ibu yang lebih ngasih. Terus udah gitu ya udah, akhirnya madam, gue punya uang, gue beli. Jadi ini informasi awal adalah sebenarnya ini kayak kado buat dari orang tua Madam Cecil sebenarnya. Iya, beli kado karena madam kan lebih kayak kalau buat gue nanti aja deh, penting orang lain dulu dalam hal keuangan, dalam hal beli ini tuh gitu. Jadi kalau rezeki itu bisa datang dari siapapun. Madam berpikir seperti itu. Entah gue mau ini mau itu, bukan gue yang beli, ada aja nanti yang ngasih. Pikiran yang penting keluarga gue sehat, segala macam terpenuhi. Nah akhirnya astral kedua orang tua madam kayak kasihan anak gue gitu kan, mau apa kayak nahan. Ya udah gitu. Terus udah gitu ya, dengan tabungan yang mereka punya di astral, akhirnya dikasih ke astral madam yang beli. Supaya ini kayak pemberian sih, biar diingat kenapa mesti warna ungu, suka segala macam, karena sutra ini kan benar-benar dari alam kan. Itu dia. Nah, supaya menggambarkan cinta kasih ke orang tua sih, akan kekal abadi gitu. Tapi memang kenapa harus dijaga baik-baik? Karena kan ini pencucian sutra kan nggak sembarang. Iya, ini udah spesial ini perlakuannya. Pencucian sutra kan nggak sembarang. Dan juga kayak kita menjaga kasih sayang sih, jangan sembarang. Betul. Ini energinya memang lain loh, Bob. Kamu nggak menyentuh, Bob? Takut kesurupan kan? Aduh, saya entah kenapa tetap aja lu saya oneng walaupun sudah setahun bikin konten ini. Satu yang saya informasikan adalah saat baju ini diberikan ke saya itu tanpa tawar menawar gitu. Jadi tanpa negosiasi. Jadi Sil, ini buat lu suka ungu, gue beliin ungu. Sebenarnya saya mikir ini mahal sekali, kalau saya nggak akan beli ini gitu. Bagi saya ya saat itu, dan saya baju-baju begini tuh, waduh, beli ini. Gitu. Jadi berpikir 2 kali gitu. Kalau dia ini buat kamu satu warna merah, udah deal gitu. Tanpa ada nego. Dan ini memang spontan aja dia belikan tanpa. Dan itu kayaknya juga nggak ditawar kan.
Enggak ada tawar menawar. Enggak ada tawar menawar, Karena hebatnya ya. Uang yang dikasih di waktu astral itu memang udah pas segitu. Segitu ya. Segitu. Betul. Jadi alamnya memang gitu, terus karena memang buat keluarga madam ya, kalau memang kan tahu dia toko mana yang membutuhkan, orang mana yang membutuhkan. pasti. Nah Jadi itu dibutuhkan alam, ya udah. secara alam gitu. Jadi udah nggak tawar menawar, memang di saat astral itu si pemilik toko atau si pemilik yang jual ini memang lagi sangat membutuhkan, makanya nggak ada tawar menawar. Nah 200.000 juga dapet, cuman nggak mau. Iya. Oke, ya pada saat itu udah ya cepet aja karena emang harusnya memang momennya benda ini emang harus ke harus ke saya udah diketok palu. Iya. Udah diikat, tapi tinggal tunggu waktunya kapan nih gitu. Gila, ini mind blowing banget sih. Maksudnya ya kan kalau teman-teman nonton film science fiction kan penjelasan bagaimana time travel, bagaimana apa ya istilahnya beberapa waktu tatanan waktu yang berbeda, ya lu nonton Avengers, nonton apalagi ya yang nonton Spider-Man itu ada membahas tentang fenomena itu gitu. Tapi saat ini yang kita bahas bahwa teman kita ternyata mengalami juga gitu kan. Mengalami. Yang kayak gitu kan, gue juga beberapa kali pernah baca tentang fenomena time travel, di mana ada orang yang ada foto lama yang pada saat foto itu tercapture, ada orang yang seperti sedang memegang handphone menelpon gitu kan. Itu yang sudah lama beredar di internet, di sosial media gitu kan, bahwa time travel biasanya membuat atau masanya tuh jauh berbeda masa gitu loh, sehingga ada berbeda kontras culture-nya. Betul. Gitu, kontras kebiasaannya gitu. Kayak tadi orang di mana itu foto masih hitam putih, kalau nggak salah sekitar di waktu kejadian penembakan JFK deh waktu itu, ada orang yang seperti memakai handphone gitu kan. Sedangkan kacamata modern. Ya, sedangkan itu adalah kebiasaan yang pada masa itu nggak ada. Nah, makanya biasanya time travel yang itu yang kita sering dengar kan. Tapi ini waktunya nggak terlalu jauh gitu. Jadi culture-nya tuh masih sama. Betul. Sehingga itu yang membuat mind blowing adalah seperti ya kita mungkin merasanya dejavu gitu kan. Kayak pernah ngalamin tapi apa gitu kan. Tapi sayangnya 2 tahun baru saya sadar karena ada foto. Iya, dan yang mind blowing lagi tadi tuh ternyata barangnya yang harusnya dibeli di November ada di koper di bulan Oktober. Itu yang jadi kalau begitu berarti ini juga mungkin bisa dibahan diskusi lagi sih. Time travel sebenarnya yang ini apakah ini time travel atau biasanya ke time travel itu kan orangnya utuh gitu kan, orangnya utuh yang di situ gitu. Tapi ini benar-benar astralnya gitu. Astralnya bentuknya seperti apa sih? Murni madam, kayak madam. Seperti madam. Okay. Cuman pakaiannya ya madam suka pakai warna apa? Karena dia nggak mau jauh-jauh dari apa yang kebiasaan madam, biar kalian tetap terkonek. Kalau misalnya madam sukanya ungu, terus pas ngasar di hitam, itu udah bakal los. Madam nggak pulang. Gitu. Saya boleh tanya nggak ke dia? Jadi misalnya jangka waktu yang kita diceritakan sebelumnya tadi kan jangka waktu dari misalnya modern lalu terekam di foto itu ada di area yang hitam putih, itu berarti memakai energi yang besar sekali. Betul. Sangat besar, apalagi berarti orang ini atau si sosok ini bukan astralnya ya. Dasarnya dia memiliki keingintahuan yang besar. Dia akan menjelajah kemanapun. Madam juga bisa seperti itu. Cuman energinya akan terkuras. Oh iya. Jadi sekali time traveling itu madam harus istirahat 3 hari. Tapi kan belum sadar saat itu saya kejadiannya. Enggak, kalau madam mau jauh mau jauh itu madam harus bisa istirahat 3 hari. Oh, artinya ini bisa di-arrange dong? Bisa disetting? Bisa itu kan enggak, itu kalau orang Jawa namanya Rogo Sukmo. Bisa keluar, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Itu ada ilmunya. Rogo Sukmo bisa mecah belah lagi. Satu tempat, satu raga bisa ke 5 tempat. Itu ada
udah lumayan tinggi sih. Nah, yang paling membuat saya ini bisa saya ceritakan, saya beruntung bisa menceritakan karena ada foto. Nah, itu rekaman foto itu apakah sesuatu yang kebetulan atau itu harus untuk foto itu harus? Itu nih, maaf nih Bob. Jadi saya mau tanya soal foto nih. Itu saya kan bisa terekam itu bagaimana bisa terjadi gitu? Kan kayak tadi aku bilang semua sama si astral ini sudah diatur gimana caranya nanti madam akan mengingat, gimana caranya madam punya momen atau oh ternyata gue seperti ini dulunya nih, oh ternyata barang ini gue dapat seperti ini gitu. Nah pasti akan menjadi misteri kan, cuman si aslinya nggak peduli lah misteri itu, yang penting ini ada sama lu dan ada bukti. Gitu. Mereka nggak akan berpikir, si Asya nggak akan berpikir gimana menjelaskan caranya bagaimana gitu. Itu ribet banget gitu. Gue akan meninggalkan jejak. Yang pasti nanti jadi, menjadi teka-teki tersendiri buat madam. Jadi sebenarnya kalau Bubi tangkap fotonya madam dari 2000 di Oktober dan November itu sebenarnya di timeline yang sama. Dia kalau Bubi tangkap ya di timeline yang sama. Yang sama cuman dengan wujud yang berbeda. Yang berbeda ya. Di sama. Jadi di Oktober November madam ke Bali. Berarti Oktober kan? Itu kan ada 2 foto tuh. Itu kan November si sini kan. Ini November baru beli. Nah, enggak yang si astral itu? Si astral itu gak gini. Si astral itu beli sendiri ke Bali di bulan Oktober. Yang pas saya di Oktober itu. Oktober kan. Di Oktobernya dia itu berarti Novembernya madam. Balik di Oktobernya madam, itu Novembernya di astralnya gitu. Karena boleh dikonfirmasi nggak? Astralnya itu tadi bilang beli sendiri. Berarti foto itu bulan itu tidak menjadi pengaruh waktunya gitu. Pengaruh bulannya. Jadi sebenarnya kalau astralnya sendiri bisa beli ya emang pada saat 10 Oktober itu atau mungkin 9 Oktobernya atau kapannya gitu. Karena tadi kan dibilang beli sendiri kan. Baru setelah itu dia menyiapkan momennya kapannya barang ini beneran kayak exactly harusnya di madam gitu. Iya. Jadi memang satu hari atau hari yang sama tapi di waktu yang berbeda tapi dilakukan bareng-bareng. Jadi madamnya ke astralnya kemana, madam kemana, tapi lagi disiapkan nih gimana aja biar ketemu gitu. Nah makanya bisa foto segala macam ya itu madam sendiri yang kelola. Nah itu konon katanya ini saya interrupt maaf. Jadi bagaimana kenapa orang bisa time travel gitu ya, menjadi time traveler itu katanya ada satu knop yang terpencet, tapi knopnya seperti apa saya juga nggak tahu. Jadi saya secara tidak sengaja memencet knop itu dan saya berada di tempat lain. Itu yang sementara saya yakini sih. Kalau untuk kasus baju ini itu memang udah disengaja. Jadi memang si astralnya madam udah niat seperti itu karena udah ada amanat dari orang tua. Tadi Jadi memang saat itu emang benar-benar gue harus cabut nih, bukan yang madam yang pencet atau nggak sengaja apa, tapi memang udah maunya dia, udah niat gitu. Jadi udah dapet titipan, udah amanat, cepat dilakukan. Dan uniknya Bob, di bulan Oktober itu, di awal Oktober itu saya ada travel ke Bali. Jadi di bulan Oktober saya ada 2 kali ke Bali di awal bulan sebelum saya ulang tahun. Tapi hanya 2 hari, yang kedua itu 3 hari gitu. Nggak lama-lama. Dan itu mainnya kemana? Ya bulan Oktober itu 2 kali ke Bali, lalu ke hotel salah satu hotel di Solo itu di tanggal ulang tahun saya itu. Kalau di Balinya pada saat Oktober itu main kemananya? Saya ada foto di Danau Kintamani itu namanya Bedugul. Ya. Saya ke Bedugul ada foto itu. Terus saya kebanyakan di Sanur. Bedugul dan Sanur. Nggak kemana-mana. Nggak ke Ubud berarti. Ke Ubudnya itu bulan depannya. Yang November tadi. Saya tinggal di Panempan di Ubud itu lama, hampir 1 bulan tuh di bulan November. Itu. Yang mind blowing juga adalah ketika madam sadar bahwa itu aneh di 2015 2014 kira-kira. 2014 ya. Dia setelah setahun lebih 2 tahun. 2 tahun. 2014 ke 15. Ya kira-kira itu. Setahun lah ya, setahun lebih. Madam sadar bahwa ini foto ada yang aneh. Kok astralnya nggak ngasih tahu bahwa itu dibeliin gitu loh. Karena memang astral ini kan tahu diri madam seperti apa.
Ntar juga dia dapat jawabannya kok, ngapain mesti dikasih tahu gitu. Lain hal kalau misalnya lu yang traveling, itu lu akan dikasih tahu. Beda, karena dia tahu rumahnya nih, rumah gue lebih paham daripada gue gitu. Dia akan memahami itu. Jadi hanya menjalankan tugas. Ya mungkin saya dikasih tahu setelah saya lihat foto itu, caranya ngasih tahu seperti itu. Berbeda-beda. Iya, maksudnya pada saat fotonya ada, madam saudara, ini foto ada yang aneh gitu kan. Terus kan makanya aku tanya di awal, madam mencoba menelisik gak nih gitu, dan belum menemukan jawaban. Kita baru kupas sekarang ini, tapi siapa tahu nanti akan ada yang bilang bisa menjelaskan. Ya, mungkin salah satunya juga kenapa tidak dikasih tahu. Kalau mungkin dikasih tahu, mungkin kita nggak ketemu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Coba untuk belajar kita. Iya. Bahwa apa yang terjadi segala macam. Bahwa time traveling yang terjadi itu bisa se-mind blowing ini gitu loh. Dan kondisinya saat ini dan saat pokoknya sebelum kita diskusi ini, madam masih belum sadar penuh bahwa proses time travelingnya itu sebenarnya seperti itu gitu loh. Bahwa nggak sadar sebenarnya saat terjadi itu, jangan salah, kita nggak tahu apa-apa loh gitu. Bahwa itu sebenarnya astral yang bekerja untuk membeli itu sendiri, naruh di koper. Lah pada saat naruh di koper, pas madammu ulang tahun pakai baju, ini pakai baju ini aja. Ini harusnya di November cuy, tahunya cuy. Ini harusnya November. Ada kepikiran gitu nggak sih? Enggak pusing ya. Santai aja kayak air mengalir. Astral itu enggak sepusing itu dia. Yang penting udah ngejalanin tugas. Udah mau manusianya kayak apa, entah juga dapat sendiri jawaban. Cuman ya itu, kita harus kayak benar-benar dapat jawaban yang oke supaya si astral nggak tersinggung. Karena kan banyak hal yang astral itu kan baper kan. Gitu. Iya, astral itu sifatnya baperan. Karena kan sensitif. Apa-apa aja akan dibawa dengan perasaan. Jadi kita mengelolanya atau membahas itu harus santai, harus ini apa santai aja. Makanya dia tahu madam orangnya memang buru-buru, tapi kayak gimana aja gue harus dapat jawabannya, tapi kalemnya dulu, nanti juga waktu akan membuka gitu. Dan sebenarnya mungkin karena ini ada pengalaman seperti ini, mungkin ada pengalaman yang tidak terekam. Setuju nggak? Iya. Ada ya? Karena memang ini suatu momen, ada gitu, ini titipan, ya. Jadi dia akan membuat momen itu sendiri. Memori itu sendiri akan buat si astralnya. Kalau untuk astral-astralnya sih, kalau aku lihat ada, cuman dia memang kita nggak bisa jadi karena nggak ada bukti. Gitu. Karena ini kenapa berbukti? Karena ini menurut dia kan amanat. Jadi dia akan bikin bukti sendiri. Kalau di bulan itu, di tahun itu, di waktu itu gue beliin ini, gitu dari almarhum orang tua. Hadiah orang tua. Wow. Apapun saya hargai. Tapi yang mendukung sekali sih, kalau dia bilang saya suka jalan-jalan, saya beberapa kali mengalami out of body experience. Tapi mungkin ini akan kita kupas di sesi berikutnya ya teman-teman ya. Jadi kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi sama Madam Cecilia di sini. Jadi teman-teman, terima kasih tadi penjelasan tentang time travel yang kita kupas prosesnya dari case-nya Madam Cecil gitu kan. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah mengalami dan prosesnya lebih rumit lagi, bisa jadi gitu kan. Ada yang lebih rumit ya. Madam itu masih mendingannya adalah beda bulan, cuma baru sadarnya tahunnya kan. Ada yang udah terjadi, dia ngastralnya di 2019. Dia ngastralnya di tahun yang lalu, tapi nanti berbarengan dengan yang tahun sekarang. Jadi beda tahun. Kalau mereka beda bulan. Beda bulan aja. Kalau beda tahun itu akan rumit karena akan menguras banyak energi. Iya. Tapi dan apa juga maksud lu begini. Ya jadi yang mind blowing lagi, yang biasanya time travel terjadi biasanya adalah cuma untuk mencari informasi dari masa yang lalu lah, terus tidak sengaja tercapture di masa itu. Gitu, yang time travelnya itu tercapture di masa itu gitu kan, atau ada mungkin di masa sekarang, tapi ada orang tadi lagi dengan berbeda culture, dengan berbeda kebiasaan, ada di masa sekarang, ternyata dia lah time travel dari masa depan ke masa sekarang misalnya gitu kan. Biasanya kan seperti itu gitu. Dan itu kayak tidak sengaja tercapture aja di masa itu gitu kan. Tapi ini adalah yang membuat, yang makanya gue bilang ini adalah mind blowing banget time travel adalah bendanya ada di tempat yang sama gitu loh. Maksudnya ada di dua tempat yang berbeda. Satu benda ada di dua tempat yang berbeda gitu, dengan waktu yang berbeda gitu kan. Jadi
Padahal ya makanya kalau aku tadi sebelum kita syuting ini teman-teman, gue nanya ke Madam Cecil, bajunya ada 2 kali gitu kan? Iya betul. Bajunya ada 2 kali. Ada beberapa orang yang meragukan seperti itu. Betul. Ini pikiran logik sih sebenarnya. Iya makanya bajunya. Tetapi saya nggak punya. Saya berani sumpah nggak punya. Misalnya saya berani sumpah, kamu teliti foto itu deh. Foto itu benar atau saya yang salah gitu aja. Kadang-kadang saya udah itu aja karena ada rekaman foto. Saya nggak perlu terlalu banyak. Kalau diperdebatkan nanti ribut kan. Benar. Ya, saya sih itu yang terjadi. Kita kupas. Oke, ternyata ya sebegitu menurut saya ya cukup rumit gitu kan. Membawa benda itu dari menjelaskannya sendiri. Iya, menjelaskannya karena menjelaskannya jadi lebih bahwa sebenarnya barang itu kan dibeli di November ya, tapi di Oktober kok udah dipakai kayak gitu kan. Sebenarnya penjelasan simpelnya itu kan. Gimana barang itu bisa ada di 2 waktu yang berbeda, ternyata proses tadi gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong saya sering dejavu loh, Bob. Jadi misalnya saya jalan sama temen di satu titik itu, saya tuh dulu duduk deh di sini. Ada satu tempat yang membuat saya begitu curious, dan karena saya merasa bahwa saya itu tinggal di situ lama dan saya akrab dengan titik itu. Saya turun dong dari mobil ini padahal di daerah Jogja luar deh. Itu saya turun, saya menyaksikan benar, menjamah, dan saya baru lega setelah itu. Dan ternyata di situ tuh kayak ada batu-batu sedimen kayak mungkin apa candi, tapi kayaknya nggak mungkin kalau cagar candi karena pasti pemerintah udah pegang duluan kan, nggak mungkin. Kan belum tentu masih banyak lagi candi-candi yang masih tertanam. Terakhir kan di lupa di Magelang atau apa ya ada arca yang baru ditemukan, baru dieskavasi. Nah itu kayak gitu. Jadi satu titik saya nanti harus turun deh. Spot itu saya paham. Saya kenal banget. Saya pernah duduk di situ. Saya pernah bernafas di situ. Saya paham sekali itu. Nah, sering banget gitu. Lalu satu saat jalan di Pengkolan, saya sampai berhenti tertegun begini. Ini kok saya tahu sih tempat ini. Saya pernah deh kesini. Nah itu. Nah ini mungkin kamu bisa tolong menguak. Karena ini nggak ada rekaman foto, hanya feeling, hanya rasa gitu. Lalu misalnya, maaf nih misalnya tiba-tiba saya udah ngumpul sama teman-teman, saya diam. Gue udah tahu ini. Gue udah abis ini ngomong ini kan? Iya. Nah itu sering banget. Iya. Udah. Gue udah tahu kita mau kesini nih. Gue udah tahu nih kita mau kumpul-kumpul begitu. Itu sering yang gitu-gitu. Spot, lalu scent aroma terutama yang wangi enak gitu, wangi harum. Itu juga agak membangkitkan. Ini saya kenal gitu. Itu sama musik. Kenapa saya juga tertarik ke seni dalam ya, jadi maksudnya sangat suka gitu karena mungkin salah satunya itu mendukung. Wow, banyak memang yang akan kalau yang ngumpul itu kita pasti banyak yang bakal kita omongin ya. Tapi teman-teman makanya jangan di skip videonya. Tapi terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip ya. Kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga kalau mau konsultasi sama Madam, Instagramnya ada di bawah sini ya teman-teman ya. Tunggu. Ya, jadi terima kasih teman-teman. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, dan subscribe, follow juga akun Instagram Queen, akun Instagram Madam, dan akun Instagram indie.go.traveler ya. Sampai ketemu di next video. Dadah.